menyuarakan tuntutan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada disahkan dalam paripurna. Protes keras dari masyarakat terus bergulir, tidak hanya di depan gedung DPR Jakarta seperti yang Anda saksikan, saudara, tapi juga bergulir di sejumlah wilayah di tanah air. KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu kada nampaknya harus segera menentukan sikap. Apakah akan mengikuti putusan MK atau revisi Undang-Undang Pilkada yang membangkangi putusan MK. Kami akan bahas di Kompas Petang bersama dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Prof. Susi Dwi Haryanti. Selamat petang, Prof. Susi. Selamat petang, Mbak Nitya. Prof, terlepas dari begitu besar penolakan masyarakat, bagaimana Anda melihat pernyataan dari Wakil Ketua Balik kemarin yang mengatakan bahwa alasannya kenapa 8 fraksi ini setuju karena putusan MK ini tidak memerintahkan untuk mencabut putusan MA? Ya, ini harus kita kembalikan kepada fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Salah satu fungsi yang terpenting dari Mahkamah Konstitusi itu adalah dia sebagai the guardian of the Constitution. Kemudian ketika dia memeriksa perkara, maka itu haruslah di dalam ruang lingkup atau kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemohon itu juga harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dan diselaraskan dengan tugas dan wewenang atau kompetensinya. Dan salah satu kompetensi dari Mahkamah Konstitusi ketika dia harus menjaga konstitusi, yaitu dia memberikan tafsir kepada konstitusi atau kepada undang-undang dasar. Dan bukan dia kemudian menyatakan menganulir putusan Mahkamah Agung, karena itu adalah sesuatu yang di luar kewenangannya. Oleh karena itu apa yang disampaikan tadi oleh anggota DPR, dalam pandangan saya adalah satu sikap atau satu pernyataan yang tidak tepat, yang itu memperlihatkan kepada kita semua bahwa beliau itu tidak memahami apa yang menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi memang itu tidak dimintakan dan itu bukan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan putusan MK. Oke, tidak memahami ya. Untuk lebih lengkapnya kita boleh bersama-sama, Prof. Saya ingin mengajak Anda untuk mendengar pernyataan lengkap dari Ahmad Baidowi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Tidak hanya pernyataan dari Ahmad Baidowi, kami juga akan mendengarkan kepada Anda dan juga Prof. Susi. Ini adalah pernyataan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. And binding, keren toh, final and binding. Untuk menguji undang-undang. Menguji undang-undang berarti undang-undang berada di bawahnya terhadap undang-undang dasar. Benar apa tidak? Jadi apa amanat ini? Aduh, capek juga ya. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Balik ke Prof. Susi, ini dua-duanya memang tentu sangat berlawanan, tapi satu hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Anda, Prof. Kalau kita mencoba melihat, membandingkan persepsi keduanya, logikanya bagaimana ya? Ini akan bahwa kewenangan mahkamah ini diadu begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Mana yang lebih tinggi seharusnya? Kalau kata-katanya kan final and binding, harusnya ketika putusan MK sudah final dan mengikat kepada semua pihak. Ya. Saya akan kembali lagi tadi membandingkan keduanya, terutama di dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Yaitu yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu melakukan pengujian undang-undang untuk menilai konstitusionalitas terhadap undang-undang dasar. Sementara Mahkamah Agung itu melakukan pengujian untuk menilai apakah peraturan di bawah undang-undang itu sejalan atau tidak, bertentangan atau tidak dengan undang-undang.
Oleh karena itu, ketika kita melihat Mahkamah Agung, itu yang diuji adalah PKPU. Apakah itu PKPU bertentangan atau tidak dengan undang-undangnya. Jadi kan PKPU itu yang diuji. Kemudian Mahkamah Agung mengatakan bahwa syarat itu yaitu pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan sebagaimana diuji di Mahkamah Agung. Nah, sekarang undang-undang itu sendiri diuji di Mahkamah Konstitusi. Memang tidak dibatalkan, tetapi hakim-hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa dengan menggunakan berbagai penafsiran sejarah, kemudian juga penafsiran sistematis dengan mengatakan bahwa urutan rangkaian atau tahapan kegiatan dalam pemilihan umum itu merupakan dalam kegiatan dalam satu kelindang, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan, dan penetapan. Oleh karena itu titik batasnya itu adalah pada tahap penetapan. Jadi memang dia tidak membatalkan, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dia terhadap pasal 7 ayat 2 tadi, ya, pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Dan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah tafsir undang-undang terhadap konstitusionalitas dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, mana yang harus diikuti? Apakah putusan MA ataukah putusan MK? Karena kalau kita melihat tadi dari ruang lingkup, maka saya berpendapat bahwa yang harus diikuti itu adalah putusan MK. Ujungnya tetap akan kembali kepada MK ya, Prof ya? Betul, itu putusan MK yang harus diikuti karena MK itu menilai undang itu terhadap. Kalau ternyata KPU akhirnya memilih apa yang diputuskan oleh Balik revisi undang-undang, apa yang terjadi? Ini cycle tidak pernah akan terputus nampaknya. Ya. Kalau misalkan KPU itu memilih untuk tunduk pada undang-undang yang dibuat, yang undang-undang terbaru, maka di dalam putusan MK itu ada potensi untuk dinyatakan tidak sah. Legitimasi pilkada terancam artinya ya? Betul. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Prof Susi, selamat petang.